Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Gede Safnia dari kelas 10 IP1. Rumahnya di Komplek Bukit Sair Indah, Jalan Bougainville. Cita-cita menjadi psikolog, hobinya membaca. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep dasar sosiologi. Jadi, konsep ialah kata atau istilah ilmiah yang menyatakan suatu ide atau pikiran umum tentang sifat-sifat suatu benda, peristiwa, gejala, atau istilah yang mengemukakan tentang hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Terdapat istilah ilmiah atau konsep dasar yang sering digunakan dalam sosiologi. Yang pertama, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Kedua, proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Yang ketiga, perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup seluruh lapisan dalam struktur sosial dan jalinan hubungan dalam masyarakat. Yang keempat adalah organisasi sosial adalah aspek kerjasama mendasar yang menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Dan yang kelima, institusi sosial adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkaitan. Selanjutnya ada beberapa objek yang menjadi dasar untuk memahami sosiologi. Yang pertama, individu. Kedua, masyarakat. Ketiga, hubungan antar individu dan masyarakat. Keempat, kelompok. Dan yang kelima, komunitas. Sosiologi sebagai metode. Metode berarti cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Ciri-ciri sebuah metode adalah: 1. Adanya permasalahan yang dikaji. 2. Adanya hipotesis. Dan yang ketiga, ada usulan cara kerja atau cara penyelesaian permasalahan. Selanjutnya itu ada hal-hal yang tercakup dalam sosiologi. Yang pertama, kedudukan dan peranan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Kedua, ada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari dan sekaligus memengaruhi sikap dan perilaku hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia. Keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Yang kelima, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sosial. Selanjutnya itu ada teknik dan riset yang digunakan dalam sosiologi. 1. Menurut Abu Ahmadi, untuk menyelidiki sasaran penelitian dalam sosiologi menggunakan beberapa metode. Yang pertama, histotika method. Kedua, comparative method. Ketiga, statistika method. Dan yang keempat, case study method. Yang kedua, menurut Paul B. Horton dalam sosiologi, untuk mempelajari gejala-gejala sosial, khususnya kemasyarakatan, menggunakan teknik riset antara lain: 1. Studi cross-seksional dan longitudinal. Kedua, eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Ketiga, penelitian pengamatan. Selanjutnya itu yang ketiga ada menurut Surjono Sukanto, dalam sosiologi digunakan dua jenis metode untuk melakukan penelitian. Metode tersebut antara lain metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ada beberapa metode lain yang digunakan sosiolog untuk menelaah masyarakat yang didasarkan pada jenisnya, yang antara lain metode induktif, metode deduktif, metode fungsionalisme, metode empiris, dan metode rasionalistis. Selanjutnya ada perspektif sosiologi. Perspektif atau paradigma adalah cara memahami atau cara memandang gejala menurut keyakinan kita. Dalam sosiologi ada beberapa perspektif, antara lain perspektif interaksionis, perspektif evolusionis, perspektif fungsionalis, dan perspektif konflik. Selanjutnya itu ada sosiologi dan fungsinya dalam kajian gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Salah satu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada macam-macam gejala sosial di masyarakat. Gejala-gejala sosial yang menjadi kajian sosiologi adalah perilaku menyimpang, deviation, disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, kemiskinan, kebodohan, penurunan kualitas moral, kesenjangan sosial, dan keberagaman kelompok sosial budaya. Selanjutnya itu ada fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu. Sebuah ilmu sosiologi memiliki berbagai fungsi, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Salah satu fungsi sosiologi adalah fungsi penelitian. Selanjutnya ada peran sosiolog. Menurut Paul B. Horton dan Chester Lahun, seorang sosiolog dapat berprofesi sebagai berikut: 1. Ahli riset. 2. Konsultan kebijaksanaan. 3. Teknisi. 4. Guru dan pegawai sosial. Menurut Bagong Suyanto,
Seorang sosiolog juga dapat menekuni karir menjadi jurnalis, birokrat, ahli riset di perusahaan, dan berbagai sektor pekerjaan lain yang membutuhkan kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.